Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safitri dari Teknik Kimia Unstri, kelas B Palembang, dengan NIM 03031382025114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apron conveyor. Apron conveyor merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Biasanya digunakan untuk variasi yang lebih luas dan juga untuk beban yang lebih berat dengan jarak yang pendek. Atau definisi singkatnya adalah apron conveyor merupakan sebuah alat pembantu yang digunakan untuk memindahkan bahan yang berbeda dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Apron conveyor sendiri terdiri dari frame, penggerak, take-up sprocket, apron atau sled, traveling roller, speed hoppers, dan discharge board. Lalu, fungsi dari apron conveyor yaitu biasanya digunakan untuk memindahkan berbagai macam muatan secara horizontal. Muatan tersebut yaitu sebuah material berat, bongkah besar, abrasif, material panas seperti bahan cor, tempa, dan juga fondorisen. Lalu apron conveyor terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada casting machine dan juga yang kedua ada eskalator. Casting machine ini biasanya digunakan untuk mengangkat material pengecoran. Terdapat klasifikasi apron conveyor, yaitu apron conveyor yang sederhana terdiri dari dua rantai yang dibuat dari mata rantai yang dapat ditempa dan ditinggalkan dengan alat tambahan A. Lalu, palang kayu dipasang pada alat tambahan A di antara rantai dengan seluruh tumpuan dari tarikan conveyor. Untuk ilustrasi gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Prinsip kerja dari apron conveyor sendiri yaitu dapat kita ibaratkan seperti sprocket yang bergerak di rantai sepeda ketika pedal didorong. Maksudnya adalah piring apron tunggal tumpang tindih dan dihubungkan bersama untuk membentuk sabuk tertutup atau rantai. Mekanismenya, ketika roll berputar, gigi yang terhubung ke lempeng pun bergerak, yang kemudian apron conveyor akan ikut bergerak sepanjang roll. Operator dapat mengatur kecepatan dan arah conveyor melalui mekanismenya. Karena apron conveyor membentuk lingkaran, maka apron conveyor dapat bekerja secara terus-menerus selama mekanisme roll tersebut berubah. Untuk video ilustrasi prinsip kerjanya dapat dilihat melalui link YouTube berikut ini. Nah, sebelum menggunakan apron conveyor, tentunya kita harus memiliki dasar pertimbangan. Di sini saya membuat 5 dasar pertimbangan. Yang pertama yaitu apron conveyor, konstruksi apron dan rantainya berat. Lalu yang kedua, pembuatan apron conveyor ini rumit sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, perlu perhatian lebih untuk agar bisa berfungsi dengan baik. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan material penyusun dari apron conveyor itu sendiri, seperti rantainya, piringan apron, roll, ataupun sabuk dari apron conveyor, dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam penyusunannya atau kekeliruan, maka kemungkinan besar apron conveyor tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu kecepatan yang relatif rendah, maka berarti di sini apron conveyor tidak bisa dituntut untuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Batas maksimumnya adalah 100 feet per meter. Yang kelima yaitu hanya satu arah gerakan, berarti apron conveyor ini tidak bisa eh, dengan dua arah ataupun tiga arah dan arah lainnya. Setelah mengetahui dasarnya, tentu saja kita harus mengetahui prinsip perancangannya. Di sini saya membuat 3 dasar perancang, yaitu yang pertama, pahami atribut conveyor. Maksudnya adalah kita perlu mengetahui seperti apa karakteristik apron conveyor tersebut. Juga karakteristik produk yang kita gunakan itu apa. Mulai dari tingkat kekakuan hingga termasuk barang mudah pecah ataupun tidak. Kemudian, pahami juga apakah ada properti lain yang bisa mempengaruhi cara
kerja conveyor tersebut. Lalu yang kedua yaitu perkiraan usia kerja. Di sini maksudnya adalah dalam menggunakan conveyor, tentu saja kita perlu tahu perkiraan usia kerja dari sebuah conveyor sesuai dengan kebutuhannya. Pasalnya, beberapa conveyor ada yang diperuntukkan tugas ringan yang cocok untuk jangka pendek, dan ada juga beberapa yang diperuntukkan tugas berat yang dirancang untuk operasi jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu energi jangka panjang. Maksudnya di sini adalah kita harus mempertimbangkan seberapa besar energi conveyor tersebut bisa membantu operasional kerja kita. Nah, untuk perhitungannya, di sini saya mengambil satu contoh soal. Yang pertama yaitu suatu conveyor diketahui memiliki kapasitas 1000 ton per hour, tingginya 4 meter, panjangnya 42 meter, dan lebar beltnya 1,2 meter. Bergerak dengan kecepatan 80 meter per menit, maka untuk mengetahui kapasitas motornya adalah, untuk mengetahui kapasitas motor, kita bisa menggunakan rumus P1 ditambah P2 ditambah P3 dikali dengan lebar dari conveyor tersebut. Untuk mencari P1 bisa menggunakan rumus koefisien fraction dikali dengan panjang conveyor ditambah koefisien panjang dikali omega dikali dengan kecepatan dibagi 6120. Maka P1-nya kita dapatkan 3,2 kW, dan untuk P2 caranya tetap sama, namun saja omega dan juga kecepatannya kita ganti dengan kapasitas. Dan juga dibagi dengan 367, maka kita menghasilkan 7,4 kW. Untuk mencari P3, kita menggunakan tinggi dikali dengan kapasitas dibagi dengan 367. Maka 4000 dikali dengan 1000 dibagi dengan 367 yaitu menghasilkan 10,9 kW. Setelah kita mendapatkan P1, P2, P3, maka kita sudah bisa menghitung kapasitas motor tersebut, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 dikali dengan lebar. P1-nya 3,2, P2-nya 7,4, P3-nya 10,9, dan lebarnya 1,2. Maka dihasilkan 25,8 kW. Setelah kita mengetahui kapasitas motor, tentu saja kita bisa mencari kebutuhan daya untuk motor tersebut, yaitu menggunakan rumus kapasitas motor dibagi dengan 0,8, yaitu menghasilkan 32,25 kW. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kapasitas motornya 25,8 kW dan kebutuhan daya untuk motornya sebesar 32,25 kW. Kesimpulannya, saya ambil 4 poin. Poin yang pertama yaitu operan conveyor merupakan suatu alat untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Lalu poin yang kedua, biasanya operan conveyor ini digunakan untuk variasi yang luas dan juga beban yang sangat berat. Yang ketiga, operan conveyor tahan terhadap bahan-bahan panas. Lalu poin yang keempat atau yang terakhir, operan conveyor hanya dapat bergerak dalam satu arah saja. Untuk referensinya bisa dilihat melalui link-link yang ada di bawah ini yang telah saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai operan conveyor. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.